Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Pramuningtyas, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Sebagai latar belakang, pendidikan saya adalah S1 Kedokteran, kemudian melanjutkan profesi kedokteran, SP1 Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. Kali ini saya akan menyampaikan outline pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu di S1 yang akan berisi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan sistem penilaian. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Skin dengan besaran SKS 4 SKS. Ini adalah mata kuliah yang diberikan pada semester genap, semester 4, dan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa kedokteran. Sebelum menempuh mata kuliah Skin, mahasiswa sudah diberikan materi pre-medical science, imunologi, sebagai dasar atau prerequisite sebelum mereka mengambil mata kuliah Skin. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari ilmu dasar kulit dan kelamin yang meliputi histologi, patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan mengaplikasikannya untuk mempelajari patofisiologi, etiologi, faktor resiko, kemudian mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnostik sampai dengan permasalahan kulit untuk diberikan tata laksana secara komprehensif. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar dan menganalisa penyakit kulit dan kelamin yang disebabkan karena infeksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah dan menerapkan teori hipersensitivitas, autoimun, dan kegawat daruratan pada kulit serta aspek klinis yang berkaitan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teori tentang penyakit infeksi menular seksual dan aspek klinis yang berkaitan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan teori tentang penyakit neoplasma dan gangguan apnexa kulit. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan tata laksana komprehensif di bidang dermatologi dan venerologi. Sistem pembelajaran. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching dengan metode student-centered learning. Metode pembelajaran menggunakan classroom dalam kelas, kemudian tutorial untuk problem-based learning, dan praktikum. Materi pembelajaran yang diberikan pada sub CPMK yang pertama, materi pembelajarannya mengenai structure of skin lesion and fundamental of clinical diagnosis. Kemudian basic pathology reaction of the skin. Pada CPMK yang kedua, materi yang diberikan adalah superficial fungal infection, parasit infestation, dan ektoparasit obligate. Pada sub CPMK yang ketiga, mahasiswa akan mempelajari bacterial disease, viral disease, tuberculosis and infection with atypical mycobacteria, leprosy, serta pewarnaan gram dan jamur superficialis. Sub CPMK keempat, materi pembelajarannya adalah eksema atau dermatitis. Sub CPMK yang kelima, materi pembelajaran SJS-10, eksfoliatif dermatitis, dan angioedema. Sub CPMK yang keenam, materi pembelajaran erythroschwamous disease, pigmentary disorder, dan vesico-bullous disease. Sub CPMK yang ketujuh, IMS dalam bentuk ulcus, herpes genitalis, ulcus durum, ulcus molle. Sub CPMK yang ke-8, materi pembelajaran candidiasis, vaginalis, cervicitis spesifik dan non-spesifik, bacterial vaginosis, trichomoniasis, uretritis spesifik dan non-spesifik. Sub CPMK yang ke-9, materi pembelajaran molluscum contagiosum, condyloma acuminata, dan condyloma lata. Sub CPMK yang ke-10, keratosis seboroid, xanthoma, lentigo, nevus, basalioma, karsinoma sel squamosa, dan melanoma maligna. Sub CPMK yang ke-11, kelainan kuku, alopecia androgenitica, dan areata, telogen effluvium. Sub CPMK yang ke-12, materi pembelajaran ekrin, sebaceous, dan apocrine gland disorder. Sub CPMK yang ke-13 mengenai topikal dan sistemik terapi. Sub CPMK yang ke-14,
ini untuk masalah kesehatan individu, keluarga, dan komunitas, sehingga materi pembelajarannya adalah lepra dalam perspektif kedokteran keluarga dan confidentiality unprotected sex with prostitute. Metode pembelajaran yang diberikan. Pada metode classroom diberikan dengan active learning. Jadi mahasiswa sebelumnya akan diberikan pre-test terlebih dahulu atau mungkin bisa diberikan post-test. Pada pre-test untuk melihat prior knowledge, kemudian nanti pada akhir pembelajaran kelas, kuis tersebut akan dibahas setelah mendapatkan materi. Active learning juga diberikan dalam bentuk problem solving, yaitu diskusi skenario mengenai penyakit yang dipelajari. Jadi materi yang biasanya ada pada literatur itu akan berurutan dari etiologi, patofisiologi, dan lain sebagainya, sedangkan nanti setting ketika mahasiswa bertemu dengan pasien, ini settingnya diberikan masalah, sehingga perlu diajarkan metode problem solving agar sesuai dengan ketika mahasiswa akan menghadapi pasien pada saat mereka terjun di masyarakat. Kemudian metode pembelajaran yang lain adalah tutorial, ini adalah problem-based learning, jadi diskusi aktif yang terstruktur pada kelompok mahasiswa, jadi mahasiswanya lebih dalam kelompok kecil, dibimbing oleh tutor pada masing-masing kelompok yang dipicu oleh skenario yang berisi masalah, yang kemudian mahasiswa akan mencari permasalahan tersebut, kemudian belajar mandiri dan mencari penyelesaian. Selain itu, metode pembelajaran juga dengan praktikum, terutama untuk kompetensi-kompetensi yang diharuskan mahasiswa mampu mengerjakan sendiri dalam hal keterampilan seperti pengecatan gram, maka itu diberikan pada metode praktikum. Sistem penilaian menggunakan persentase sesuai dengan bobot masing-masing CPMK. Teknik penilaian dibagi menjadi dua, jadi ini nanti ada yang unjuk kerja. Unjuk kerja ini penilaiannya bisa menggunakan OSCE, Objective Structure Clinical Examination. Kemudian pada proses tutorial, diskusinya juga dinilai sebagai unjuk kerja. Kemudian pada praktikum juga ada kompetensi-kompetensi yang mereka harus mampu mengerjakan sendiri, ini dinilai menggunakan teknik penilaian unjuk kerja. Kemudian untuk knowledge, maka dinilai menggunakan tes tertulis dengan multiple choice question soal HOTS, sehingga lebih ke analisis. Persentase disesuaikan dengan bobot yang dibebankan pada masing-masing CPMK. Dan sudah disampaikan blueprint soal kepada mahasiswa pada kontrak perkuliahan sebelum kuliah dimulai pada awal. Berikut adalah video pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah SKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adik-adik sudah bergabung pada perkuliahan sore hari ini mengenai superficial fungal infection. Nanti yang dibahas ada dua tema, dermatofitosis dan candidiasis. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik silahkan akses joinmyquiz.com. Silahkan bisa dimasukkan kode aksesnya. Saya cek ya. Oke, kurang Nafila ini. Terima kasih adik-adik sudah bergabung di kuis di awal kuliah. Ini untuk melihat seberapa jauh sebetulnya prior knowledge kalian sebelum diberikan kuliah pada sore hari ini. Kita lanjut. Tadi nilai yang tertinggi ada ya, yang nilainya betul semua. Arum nilainya paling tinggi. Peringkat 1. Mungkin kalian bisa lihat peringkatnya tadi. Ya. Ini hanya permainan untuk mengawali di materi kuliah. Kita mulai ya di superficial fungal infection. Seperti kita tahu, superficial fungal infection ini banyak penyebabnya. Ada yang penyebabnya adalah dermatofita, menyebabkan penyakit dermatofitosis. Dia akan menginfeksi jaringan tubuh yang berkeratin. Dia ada di rambut, ada di kuku, dan ada di epitel pada kulit.
Kemudian ada kandidiasis yang disebabkan oleh kandida. Ini biasanya membutuhkan lingkungan yang cenderung lembab. Kemudian ada yang lain, Malassezia, Trichosporon, dan Horte. Ini nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi dermatofita dan kandida ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Pertama, untuk dermatofita menyebabkan penyakit dermatofitosis, dia akan menginfeksi cutaneous structure yang keratin ya. Itu termasuk pada stratum corneum, pada kuku, dan pada rambut. Dermatofita ini kita bagi 3 sebetulnya, epidermofiton, microsporon, dan trichofiton. Ini akan ada di mana dia akan paling sering menginfeksi. Seperti microsporon itu paling banyak di kepala, menyebabkan tinea capitis. Nah, ketiga ini dia akan menyebabkan penyakit yang sering disebut sebagai dermatofitosis atau tinea. Nanti tinea ini akan ada bermacam-macam, namanya akan tergantung lokasinya. Nah, di mana sebetulnya habitatnya? Habitat mereka ini ada 3 tempat ya. Ada yang di sebagai antropofilik dia pada manusia, kemudian geofilik dia ada di tanah, zoofilik ini pada binatang. Patogenesis, kenapa jamur ini bisa masuk ke dalam kulit? Ini nanti ada beberapa proses. Pertama, dia harus terikat dalam keratinosit, bisa nempel dulu, habis nempel dia penetrasi masuk, kemudian baru dia akan berkembang di dalam host, tergantung dari respon dari tubuh. Jadi seperti biasa, infeksi harus ada faktor host, faktor lingkungan, dan faktor si yang menyebabkan infeksi. Ketika tahap yang pertama, dia akan melekat pada keratinosit. Sebetulnya pada tubuh kita itu sudah ada yang melindungi, yaitu sebaceous gland. Jadi kelenjar sebasea ini akan memproduksi sebum yang sifatnya fungistatik. Ini menjelaskan sebetulnya kenapa pada orang dewasa yang kelenjar sebasea sudah matur itu jarang terkena tinea capitis yang di kepala ya, karena capitis pada anak-anak itu cenderung belum matur sehingga produksinya sedikit sehingga yang melindungi menjadi berkurang. Itu kenapa tinea capitis lebih banyak pada anak-anak. Kemudian setelah menempel dia akan berpenetrasi. Penetrasinya ini membutuhkan beberapa bahan seperti proteinase dan lain sebagainya dan manan. Manan ini menyebabkan proliferasi keratinositnya melambat. Jadi kan keratinosit ini akan selalu bergerak ya Dek ke atas kemudian lepas digantikan yang di bawahnya. Harusnya kalau di logika ini nempel kan bisa ikut terlepas ya dengan keratinosit yang paling atas, tapi ternyata perubahannya atau pergerakannya itu diturunkan sehingga dia bisa lebih cepat berpenetrasi. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh, dia akan dikenali oleh respon imun tubuh, menyebabkan delayed type hypersensitivity. Bagaimana kalau kita bertemu orang yang dicurigai menderita dermatofitosis? Ini pemeriksaannya agak berbeda kalau kita bertemu jamurnya saja. Tapi ini kalau ketemu dengan orang yang terinfeksi, kulit terinfeksi oleh jamur, maka pemeriksaannya berbeda. Yang pertama, yang sering dikerjakan dan yang paling sederhana adalah kerokan kulit. Kerokan kulit ini diambil dari sel yang kulit yang terinfeksi ya, kemudian diletakkan di objek gelas, ditetesi dengan KOH 10% sampai 20%. Maka ketika dilihat di bawah mikroskop, gambarannya adalah seperti ini, hifa panjang bersekat. Ini akan berbeda dengan jenis jamur yang lain nanti hasilnya. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan pemeriksaan dengan wood lamp. Ini dengan namanya disinari sinar wood lamp, maka dia akan berpendar, warnanya tertentu, berbeda untuk setiap sesuai spesies ya. Seringnya digunakan pada tinea capitis. Kalau dengan tadi sulit diidentifikasi, kita bisa kultur dengan media Saboro glukos agar nanti setelah tumbuh pada media tersebut bisa diidentifikasi mikrokonidia, makrokonidianya. Jadi kita tahu ini sebetulnya jamur apa. Kemudian yang lain bisa juga kita histopatologi atau diambil kulitnya diwarnai dengan pas. Kita akan melihat jamur pada epidermis. Nah, ini tadi yang disebutkan di awal, nama tinea akan tergantung pada lokasinya. Kita masuk, nanti hanya ada 2 yang saya sampaikan tentang tinea ya. Yang pertama adalah tinea capitis. Tinea capitis ini sering mengenai anak-anak, salah satunya penyebabnya tadi ya, kelenjar sebasea sudah saya jelaskan di depan.
Transmisinya sesuai dengan jenis jamur yang menginfeksi, nanti bisa yang habitatnya antropofilik, maka person to person, bisa animal to person, bisa geofilik dari tanah. Walaupun tanah agak susah ya untuk sampai di kepala. Kemudian infeksi jamur pada rambut nanti akan dipisahkan penyebabnya ini adalah ectotric atau endotric infection. Secara umum, nanti akan dipisah menjadi dua, yaitu dengan inflamasi dan non-inflamasi. Atau kalau tergantung jenis jamur yang menginfeksi tadi, ectotric ini menyebabkan gray patch tinea capitis. Namanya gray patch, maka nanti penampakannya seperti ini, Dik. Warnanya plak keabuan dengan ini karena ada squama di atasnya dan rambutnya rontok pas persis di atas scalp. Kemudian yang ini adalah valvosa, yang ini dengan peradangan yang di tengah ini, valvosa dan carrion. Kemudian yang black dot ini termasuk yang tanpa peradangan. 3 yang paling kanan ini disebabkan karena jenis yang endotric. Bagaimana infeksinya? Infeksinya ini berlangsungnya cukup panjang ya, minggu sampai bulan. Sehingga kalau kita tanya pada anamnesis berapa lama penyakit ini muncul, biasanya bukan baru kemarin atau baru 3 hari yang lalu. Itu nggak mungkin, biasanya sudah beberapa minggu yang lalu. Kemudian apa yang dirasakan dari pasien? Pertama, kalau untuk yang jenis ada inflamasi atau ada peradangan, maka biasanya pasien datang dengan nyeri. Di kepala rasanya panas, kemudian nyeri, kadangkala ada alopecia atau kerontokan rambut. Untuk yang tanpa inflamasi, biasanya yang paling sering ditemukan adalah squama, gatal dengan squama. Kemudian rambutnya rontok. Ini khas ya pada jamur, biasanya disertai alopecia atau rambutnya rontok. Kalau tadi dibedakan dari ectotric dan endotric, maka ini jenis yang inflamasi dan non-inflamasi. Yang sering ditemukan memang yang ini ya, gray patch dan black dot. Jadi yang non-inflamasi ada gray patch dan black dot, warnanya gray patch ini abu-abu. Kenapa? Karena hair shaft-nya dia akan patah above the scalp. Jadi setelah kulit di atasnya itu patah. Jadi masih tampak sedikit, tapi ada squamanya sehingga warnanya menjadi abu-abu. Ada fine scaling-nya. Kemudian kalau black dot, ini patahnya itu mendekati permukaan kulit, sehingga nanti tampaknya hanya bintik-bintik hitam di atasnya. Itu untuk tinea capitis. Kemudian yang tinea corporis, ini letaknya di badan, maka ini nanti sering lokasinya jelas ya, corporis badan, maka ada di paling sering di dada, punggung, begitu masuknya. Epidemiologinya bisa untuk semua umur. Khas UKK-nya adalah plak eritem dengan tepi yang aktif dan central healing. Central healing itu bagian tengahnya menyembuh. Kemudian lesi ini kan bentuknya bulat ya, dari bagian tengah kemudian dia akan menyebar ke samping. Kalau ini akan bergabung dengan pola dengan lesi yang di sebelahnya, maka dia akan membentuk pola polisiklik seperti awan itu, Dik. Kemudian keluhannya jelas gatal sama seperti dermatofita yang lain. Derajat inflamasinya bervariasi tergantung dari penyebabnya tadi. Ini adalah UKK khasnya. Bisa kita lihat tadi yang disampaikan plak eritem dengan bagian tepi aktif. Jadi ini bagian tepinya lebih meninggi, bisa tepi meninggi atau tepi aktif, atau tepi lebih merah juga bisa. Kemudian bagian tengahnya cenderung membaik atau disebut central healing, dan kadangkala disertai squama di bagian atas. Ini adalah UKK khas dari dermatofita. Jangan lupa ya, tepi aktif, central healing dengan squama di bagian atas. Untuk tinea dan kawan-kawan. Bagaimana tata laksananya? Jadi tadi sudah tahu, keluhannya biasanya gatal, kemudian melebar ya, karena tumbuh ke samping, lokasinya bisa di seluruh tubuh, kemudian tanda gejalanya adalah plakat eritem tepi aktif central healing dengan squama. Pemeriksaan penunjangnya tadi bisa dilakukan KOH atau dengan wood lamp, akan ditemukan hifa panjang bersekat. Nah, kalau sudah ketemu, kita tahu diagnostik, maka akan sampai ke terapi. Terapi yang perlu digarisbawahi adalah terapi pada daerah yang berambut, seperti di barbe, di jenggot kan biasanya berambut, jadi atau di kepala, capitis, maka topical treatment ini sifatnya adalah adjuvan. Sehingga pada lokasi-lokasi tersebut, terapi oral ini harus diberikan.
Jangan lupa ya. Kalau di corporis atau pedis ini nanti masih ada pertimbangan luas lesi yang terkena. Jadi kalau lesinya kecil boleh dikasih topikal saja. Nanti kalau tidak baik baru bisa ditambahkan oral. Tetapi untuk tinea barbae dan tinea capitis yang di daerah berambut maka wajib diberikan obat oral. Obat oralnya seperti yang disebut rata-rata adalah golongan azol, terbinafin, dan griseofulvin. Untuk golongan azol pemberiannya biasanya 2-4 minggu. Nanti kalau anak-anak bisa diberikan dengan dosis sesuai berat badan. Perhatikan lama pemberiannya ya. Kemudian beberapa obat-obatan golongan azol atau griseofulvin ini juga ada hati-hati pada kasus kelainan hepar, sehingga perlu dicek terlebih dahulu fungsi heparnya baik atau tidak, baru bisa diberikan, karena ini cukup panjang pemberiannya. Yang kedua, kita masuk di kandidiasis. Kandidiasis juga termasuk dalam infeksi jamur superficialis dengan etiologi yang berbeda. Penyebabnya adalah golongan yeast, yaitu Candida species. Sebetulnya lokasi infeksinya banyak, tapi karena kita bicara tentang cutaneus, maka nanti lebih fokus pada daerah-daerah kulit. Seringnya adalah pada daerah-daerah yang tertutup atau oklusi yang cenderung lembab, seperti di area lipatan kulit, daerah genital, daerah kulit yang teroklusi. Ini sering muncul keluhan. Ini menjadi salah satu clue kalau kita ketemu pasien ya. Jadi kalau keluhannya di aksila, kemudian keluhannya di daerah selangkangan, maka perlu kita curigai kemungkinannya adalah jamur. Dia juga bisa menginfeksi di tempat lain sebetulnya, seperti pada kuku, pada mukokutan, contohnya mukus yang lain itu oral candidiasis atau vaginalis ya, itu bisa terkena kandidiasis juga. Apa bedanya dengan dermatofitosis tadi? Jadi kalau faktor resiko, semua yang membuat kondisi cenderung imunitas tubuh atau imunitas host turun, lingkungannya menjadi lebih lembab, ini akan menjadi faktor resiko. Kemudian obesitas, ini biasanya karena body fold-nya menjadi lebih lembab ya, atau kondisi hiperhidrosis yang berkeringat berlebihan ini juga menjadi lebih lembab. Ini menjadi beberapa faktor risiko muncul infeksi jamur tersebut. Kalau cara membedakan dermatofitosis dengan kandidiasis ini, pertama adalah pada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya berbeda. Pada pemeriksaan KOH, jadi jamur nanti semuanya pemeriksaan sederhananya menggunakan KOH 10%. Ini dihasilkan pseudohifa. Kalau tadi hifa panjang bersekat, kalau ini adalah pseudohifa. Pseudohifa ini hifanya tidak bersekat ya, Dek, panjang-panjang kemudian beberapa bercabang. Kadang ditemukan budding cell. Kalau tidak bisa atau sulit diidentifikasi dengan KOH, kita bisa tambahkan dengan kultur. Ini juga bisa ditemukan sampai dengan spesies biasanya ya, kalau dengan cara kultur. Pada cutaneous candidiasis, bagaimana manifestasi klinisnya? Nanti ada beberapa tempat ya yang sering terkena, bisa di intertrigo, interdigitalis, bisa di diaper, sering disebut diaper dermatitis, atau di folikular. Pada intertrigo atau lipatan ini nanti sering ditemukan lesi satelit. Jadi plak eritem dengan papul eritem di sekitarnya. Kalau di interdigitalis ini sering kadang orang bilangnya kutu air gitu ya, Dik. Jadi ada erosi di sela-sela jari gitu. Sering disertai masrasi dan tampak putih-putih gitu. Ini kadang mirip dengan dermatitis kontak, tetapi kalau nanti dilakukan pemeriksaan penunjang akan ditemukan pseudohifa tadi. Kalau pada anak-anak seringkali karena penggunaan Pampers ya, sehingga nanti daerah-daerah yang tertutup Pampers cukup lama bisa muncul kandidiasis juga. Nah, apa bedanya dengan yang tadi dengan dermatofitosis adalah UKK-nya. Kalau tadi tepi meninggi dengan bagian tengah menyembuh, maka pada ini nanti akan tampak lesi satelit. Jadi ada plak eritem di tengah cukup luas, kemudian di tepi-tepinya ini ada papul-papul eritem yang sering disebut sebagai lesi satelit.
Khas ya, daerah lipatan dengan lesi satelit. Bagaimana tata laksananya? Untuk cutaneous, pilihannya adalah first line-nya topikal bisa golongan azol atau nistatin. Kalau yang oral bisa diberikan fluconazole. Golongannya hampir sama. Oke, sebelum kita masuk di skenario, atau kita masuk skenario terlebih dahulu ya, untuk melihat kemampuan analisis dari scan overview materi kuliah tadi. Coba didiskusikan skenario tersebut, dilihat apa subjektifnya, apa objektifnya, kemudian assessment kalian apa, berdasarkan subjektif dan objektif, kemudian apa tata laksana yang mau diberikan. Coba silahkan siapa yang mau berpendapat. Silahkan dibaca dulu, kemudian siapa yang akan berpendapat. Silahkan coba. Tia Mela, gimana? Iya, dokter. Oke. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke puskesmas karena gatal dan merah di ketiak sejak 2 minggu yang lalu. Terdapat bercak merah melebar. Oke. Selanjutnya, Catur, ada tambahan subjektifnya? Sudah mengobati dengan betametason, dokter. Oke. Jadi clue subjektifnya adalah gatal, bercak merah melebar, sudah diberi betametason. Bercaknya tambah lebar setelah dikasih betametason, gitu ya. Oke, sekarang objektifnya. Silahkan. Siapa yang mau berpendapat mungkin? Niken? Dek Niken, silahkan. Dokter, untuk hasil pemeriksaan penunjang didapatkan pseudohifa. Pemeriksaan penunjang, oke. Didapatkan pseudohifa. Terus gambar pemeriksaan fisik ini gimana? Ini juga termasuk objektif ya? Apa yang ditemukan? Ini lesi satelit ya, dokter. Oke, ini lesi satelit. Maka asesmenmu menjadi apa, Dek Aru? Asesmenmu jadinya apa? Dia diagnostiknya? Iya, nanti aku Kandidiasis atau tinea? Kandidiasis, dokter. Kandidiasis, oke. Ini menjadi kandidiasis kutis ya. Jadi kalau dari S dan A-nya gatal, kemudian melebar setelah diberi betametason sudah 2 minggu. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya plak eritem tepi lesi satelit, kemudian hasil pemeriksaan penunjangnya pseudohifa, maka diagnostiknya menjadi kandidiasis. Kalau sudah bisa mendiagnostik kandidiasis, kira-kira tata laksana apa yang mau kamu berikan? Silahkan Angelina. Bisa dibantu yang lain? Di Angelina gimana? Ocean, gimana Ocean? Mungkin topikal, dokter. Topikal apa? Topikal antifungi, dokter. Oke, antifunginya mau apa, Dek? Oke. Betul ya. Nistatin boleh. Oke, jadi karena lesinya kecil ya, kalau dilihat ini kan lesinya lokal dan kecil, ini bisa kita berikan topikal saja. Golongannya bisa golongan imidazol atau topikal nistatin ya. Ini sudah merupakan tata laksana kausatif. Kita adik-adik tentang infeksi jamur superficialis, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kuliah pada sore hari ini? Ocean, gimana? Bertanya, dokter. Gimana? Untuk keefektifan nistatin niku apakah hanya untuk kandidiasis saja atau bisa untuk yang lain, dokter? Oke, terima kasih The Ocean. Jadi nistatin ini memang pilihan terapi yang bisa digunakan pada yeast ya. Pilihannya pada kandidiasis. Dia tidak bisa digunakan pada golongan dermatofitosis. Sama dengan griseofulvin tadi, dia hanya bisa untuk golongan dermatofita, tetapi tidak bisa untuk golongan candida. Ini nanti hubungannya dengan titik tangkap terapi. Jadi titik tangkap terapi tersebut ada pada proses siklus hidupnya si jamur
dermatovita atau candida gitu, Dek. Jadi pada siklus tersebut tidak ada pada dermatovita sehingga tidak bisa di-stop oleh nystatin. Dia hanya bisa digunakan pada infeksi karena candida.